Halo, sobat semua. Selamat datang di channel Riwayat Dwi Pantara. Channel informasi tentang sejarah Indonesia dan Asia Tenggara. Sebentar lagi umat Islam di penjuru dunia akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Pada setiap hari raya itu, biasanya masyarakat telah mempersiapkan diri dengan membeli pakaian atau baju baru. Tetapi tahukah kamu, berapa harga pakaian pada masa Jawa kuno? Apakah harganya lebih murah atau lebih mahal daripada sekarang? Untuk itu, saksikan video kali ini hingga tuntas. Sejak zaman prasejarah, penduduk di Nusantara sudah mengenal pakaian yaitu pada periode bercocok tanam. Mereka membuat pakaian dari kulit kayu. Ada juga petunjuk bahwa mereka telah mahir menenun kain. Dugaan ini didasarkan atas adanya pola hias tenun pada sejumlah pecahan gerabah dari masa prasejarah. Secara umum pakaian berfungsi sebagai penutup seluruh atau sebagian tubuh manusia, tetapi bisa juga merupakan pelengkap perhiasan tubuh semata. Sebagai penutup tubuh, pakaian melindungi tubuh dari cuaca panas atau dingin. Pakaian juga untuk menyembunyikan kekurangan atau menampilkan kelebihan tubuh seseorang. Di samping itu, pakaian juga untuk membentuk kepribadian dan menunjukkan status sosial pemakainya. Dari data prasasti, kita dapat mengetahui adanya perhatian khusus masyarakat Jawa kuno terhadap berbagai jenis pakaian. Kecenderungan itu mulai tampak jelas pada prasasti-prasasti yang berasal dari abad ke-9 hingga awal abad ke-10 Masehi. Sampai abad ke-10, telah dikenal 33 jenis pakaian yang dalam berbagai prasasti disebut sebagai barang hadiah bagi para saksi dalam upacara penetapan tanah sima. Sejak abad ke-11, pakaian asli yang terbuat dari kulit kayu tidak lagi disebut dalam prasasti dan digantikan dengan bahan tekstil yang tersedia dalam jumlah cukup di pasar-pasar. Sumber-sumber prasasti dari abad ke-10 hingga abad ke-13 telah menyebutkan para pengrajin kain. Pada masa berkembangnya pengaruh budaya Hindu-Buddha dari India, kepandaian membuat kain diperkaya dengan anasir-anasir baru, sehingga corak dan ragam hiasnya makin bervariasi. Begitu juga karena interaksi perdagangan internasional dengan Cina. Berbagai corak kain telah mampu dibuat, seperti kain ikat dengan sulaman benang emas, perak, dan hiasan dengan benang sutera. Petunjuk mengenai hal itu kita ketahui dari sumber prasasti dan berita dari Cina. Dalam catatan Songxi atau sejarah dinasti Song yang berasal dari masa 960 hingga 1279 Masehi, diberitakan tentang keadaan Pulau Jawa. Dikatakan bahwa penduduk Jawa memelihara ulat sutera dan membuat sutera. Mereka menenun sutera tipis, sutera kuning, dan kain yang terbuat dari katun. Sang raja memakai mantel sutera dan sepatu kulit. Sedangkan rakyatnya memakai pakaian yang menutupi tubuhnya dari dada sampai di bawah lutut. Pada tahun 992 Masehi, Raja Jawa mengirim utusan ke Cina dengan membawa persembahan, antara lain sutera yang disulam bunga-bungaan, sutera yang disulam dengan benang emas, kain brokat berwarna-warni, dan barang-barang dari kapas. Wang Dayuan juga telah mencatat di bukunya yang berjudul Daoi Zilue atau Catatan Negeri-Negeri dan Kepulauan Asing yang ditulis pada tahun 1349 Masehi. Wang Dayuan mengatakan bahwa penduduk Jawa menghasilkan kain cetak berwarna dengan kualitas sangat halus dan kuat. Dari berita lainnya, disebutkan bahwa Jawa mengimpor dari Cina berbagai jenis kain satin biru dan sutra berwarna. Juga kain-kain berkualitas bagus didatangkan, terutama dari India. Di dalam prasasti banyak dijumpai keterangan tentang jenis-jenis pakaian dan kain. Hal itu biasanya berhubungan dengan penetapan tanah sima oleh raja, penguasa daerah, maupun pejabat tinggi lainnya. Dalam penetapan tanah sima biasanya diawali dengan upacara pemberian pasak-pasak atau pisungsung. Pakaian berbagai corak dan kualitas dibagikan kepada para pejabat kerajaan dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Mereka masing-masing biasanya menerima sepasang atau sehelai udihan. Tetapi terkadang ada juga yang menerima lebih dari satu dan dari jenis yang berbeda-beda. Ada dua jenis pakaian yang disebut yaitu kain dan udihan. Udihan dengan satuan yugala atau helai diberikan kepada pria. Sedangkan kain dengan satuan wah biasanya diberikan kepada wanita. Dari prasasti-prasasti awal abad ke-10 diketahui ada 16 jenis udihan dan 11 jenis kain. Dari nama beberapa jenis kain, kita dapat mengetahui asal kain itu didatangkan. Udihan buat keling mungkin adalah kain buatan India, buat lor mungkin kain impor dari Cina dan buat wetan mungkin kain buatan daerah timur Nusantara. Satu hal yang menarik perhatian adalah udihan atau kain ini tidak hanya diberikan dalam bentuk benda, tetapi dapat diganti dengan uang emas. Kita tidak mengetahui pasti mengapa hal ini terjadi. Kemungkinan kain jenis itu tidak tersedia di pasaran saat upacara penetapan berlangsung,
sehingga diganti dengan emas seharga kain di pasaran. Salah satu contohnya adalah di Prasasti Jurungan yang bertahun 798 Saka atau 876 Masehi. Prasasti ini ditetapkan pada masa Raja Rakai Kayuwangi dari Kerajaan Mataram kuno. Isinya tentang peresmian sebidang tanah di Jurungan, di wilayah Pagarwi, untuk dijadikan tanah perdikan bagi sebuah bangunan suci di Gunung Hiang. Di bagian pemberian pasak-pasak disebutkan bahwa Rakarayan Pagarwi Pu Manusi mendapat pisungsung berupa uang emas 5 suwarna. Ia juga mendapat bermacam-macam pakaian terdiri dari udihan buat keling berwarna putih 1 pasang, ganjar patra 1 pasang, lunggar 1 pasang, dan buat wetan. Semuanya diganti dengan uang emas seharga 8 masa. Dari keterangan itu dapat diketahui bahwa Rakarayan Pagarwi menerima uang emas 5 suwarna atau 197,845 gram emas. Pada bulan Maret 2025, harga emas di pasaran sekitar Rp1.725.000 per gram. Maka nilai uang 5 suwarna mencapai lebih dari Rp273 juta. Sedangkan hadiah pakaian yang diganti berupa uang emas senilai 8 masa atau 19,784 gram emas. Jadi, hadiah pakaian Rakarayan Pagarwi yang dirupakan uang senilai lebih dari Rp34 juta atau 8,5 juta per jenis pakaian. Total hadiah yang diterima Rakarayan Pagarwi mencapai lebih dari Rp307 juta. Sedangkan ibu dari Rakarayan Pagarwi mendapat hadiah berupa emas 8 masa dan kain yang diganti dengan uang emas 4 masa. Istri sang Rakarayan juga memperoleh hadiah berupa emas 1 suwarna dan kain buatan hulu 1 helai. Dari keterangan itu, ibu Rakarayan Pagarwi mendapatkan hadiah emas 8 masa atau setara dengan 19,784 gram emas. Sedangkan hadiah kain yang diganti uang emas seharga 4 masa atau 9,892 gram emas. Jika dikonversikan dengan nilai sekarang, uang 4 masa setara dengan 17 juta rupiah lebih. Total hadiah yang diberikan kepada ibu sang Rakarayan mencapai lebih dari 51 juta rupiah. Sedangkan istri sang Rakarayan mendapat 1 suwarna emas atau 39,569 gram emas dan sehelai kain. Jadi, istri Rakarayan Pagarwi mendapat hadiah uang senilai lebih dari 68 juta rupiah. Dalam Prasasti Haliwangbang dari tahun 799 Saka atau 877 Masehi, disebutkan bahwa Sri Maharaja Rakai Kayuwangi memberikan anugerah Tanah Sima kepada Rakarayan Sirikan Pu Rakap. Dalam peresmian Tanah Sima itu, sang duga-duga Pu Pikatan mendapat pisungsung berupa udihan berpola angsit 1 pasang dan kain yang dinilai dengan uang emas 4 masa. Jadi, harga rata-rata udihan dan kain sebesar emas 2 masa atau 4,946 gram emas. Jika dinilai dengan mata uang sekarang, satu jenis pakaian seharga lebih dari 8,5 juta rupiah. Pada sebuah prasasti bertahun 900 Masehi juga disebutkan beberapa jenis udihan dengan pola dan harganya. Udihan berpola Kaliaga dinilai dengan emas 5 masa. Udihan berpola Tadahan dan Syami Bimi-Bimi dinilai dengan emas masing-masing 4 masa. Sedangkan di prasasti bertahun 902 Masehi juga menyebut pola udihan beserta harganya yaitu udihan berpola Pasilih Galuh 1 pasang yang harganya 4 masa. Dari berbagai jenis udihan itu, umumnya dinilai dengan uang emas 4 masa atau sekitar 17 juta rupiah. Jenis udihan berpola Kaliaga adalah kain yang paling mahal yaitu 5 masa atau sekitar 21 juta rupiah. Dari berbagai data dari prasasti itu harga pakaian begitu sangat mahal. Mungkin karena kain-kain itu diimpor dari Cina dan India. Ada keterangan menarik dalam sebuah penggalan kakawin Gatot Kaca Seraya yang berasal dari abad ke-12 Masehi. Disebutkan bahwa pada masa itu, uang 1 kupang dianggap cukup untuk membeli 1 set pakaian seorang pembantu wanita. Mungkin jenis kain ini adalah buatan dalam negeri seperti yang dikatakan dalam berita dari Tiongkok. Uang 1 kupang emas sama nilainya dengan 0,618 gram emas sekarang. Sehingga harga 1 setel pakaian untuk pembantu wanita itu setara lebih dari 1 juta rupiah. Bagaimana sobat? Apa ada yang berminat untuk alih profesi menjadi pedagang pakaian di Mataram kuno? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kami akan selalu membuat tema-tema menarik berkaitan dengan sejarah Nusantara untuk kalian semua. Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.